kepada Bapak sebelumnya, terima kasih karena telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadine Anandita dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan NIM 253700022. Memahami sejarah perkembangan ilmu geografi membantu kita untuk dapat lebih memahami bahwasanya bumi itu selalu berevolusi seiring dengan perkembangannya zaman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan lebih membahas lebih mendalam mengenai sejarah perkembangan ilmu geografi pada masa kuno, pada masa abad pertengahan, dan pada abad modern. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu perkembangan ilmu geografi pada masa klasik atau pada masa kuno. Nah, jadi perkembangan ilmu geografi pada masa kuno ini terjadi pada zaman Yunani dan Romawi sekitar abad ke-6 sebelum Masehi sampai abad ke-1 Masehi. Dan terdapat 3 poin penting pada masa ini. Yang pertama yaitu pada masa ini, perkembangan ilmu geografi itu masih dipengaruhi oleh cerita-cerita rakyat dan juga mitologi. Kemudian yang kedua, pada masa ini manusia itu sudah mulai melakukan pengamatan secara sistematis mengenai bumi, termasuk tata ruang dan juga tata wilayah. Dan yang terakhir adalah pada masa ini sudah banyak buku-buku yang beredar mengenai ilmu pengetahuan geografi dan juga banyak penemuan-penemuan peta. Jadi pada masa ini juga terdapat beberapa tokoh yang berperan penting dalam membantu mengembangkan ilmu pengetahuan geografi. Di antaranya yang pertama adalah Herodotus. Jadi Herodotus ini merupakan salah satu tokoh pencetus dari lahirnya ilmu geografi. Selain itu, Herodotus itu juga berfokus mengkaji berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dengan faktor-faktor geografis. Dan selain itu, Herodotus itu juga mengkaji beberapa catatan mengenai catatan geografi. Tokoh yang kedua adalah Strabo. Jadi tokoh Strabo ini juga berperan penting dalam mengembangkan ilmu geografi pada masa kuno. Jadi Strabo ini terlibat dalam penulisan buku yang berjudul Geographia, dan juga beliau mengumpulkan pendapat beliau mengenai lingkungan yang sangat berpengaruh dengan budaya. Tokoh yang ketiga adalah Ptolemy. Jadi Ptolemy ini merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam mengembangkan ilmu geografi. Jadi beliau juga menulis salah satu buku yang berjudul Geographia, yang merupakan buku yang berisi tentang bagaimana cara kita menyusun data-data geografi dan juga cara untuk menciptakan peta yang akurat. Selain itu, beliau juga merupakan salah satu penemu peta, di mana beliau menetapkan mengenai koordinat garis lintang dan garis bujur. Perkembangan ilmu geografi yang selanjutnya adalah perkembangan ilmu geografi pada abad pertengahan. Jadi perkembangan ilmu geografi pada abad pertengahan ini terjadi sekitar abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Jadi pada masa ini perkembangan dunia Islam itu terjadi secara pesat, terbukti dengan adanya tokoh yaitu Ibnu Battuta dan juga Al-Idris yang menciptakan peta melalui ekspedisi untuk menelusuri berbagai negara-negara di belahan dunia ini. Dan tentunya hal tersebut memicu bangsa-bangsa Eropa atau orang-orang Eropa itu sendiri untuk ikut dalam ekspedisi ini untuk mencari jajahan baru dan juga untuk mencari tempat perdagangan. Namun dalam kenyataannya bangsa Eropa itu tidak hanya menjalankan ekspedisi itu untuk mendapatkan rute perdagangan, tetapi bangsa Eropa itu sudah memiliki tujuan tersendiri atau yang dikenal dengan sebutan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Jadi yang pertama adalah berkenaan dengan gold. Gold itu merupakan istilah mereka untuk dapat menemukan daerah baru ya sebagai sumber ekonominya mereka dan menjadikan daerah tersebut sebagai daerah koloni atau daerah jajahan demi kepentingan kekayaan bangsa mereka. Kemudian yang kedua adalah glory. Glory itu berkaitan dengan kekuasaan. Jadi setelah mereka melakukan ekspedisi ke berbagai negara, mereka akan tahu bagaimana kekayaan yang ada di setiap negara tersebut. Jadi mereka berusaha untuk menguasai sebuah negara tersebut demi kepentingan bangsa mereka.
Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan gospel. Gospel itu berkenaan dengan penyebaran agama. Jadi setelah mereka mendapatkan tempat kolonialisme baru atau tempat jajahan baru, mereka akan menanamkan atau menyebarkan beberapa ajaran agamanya mereka, sehingga di situ banyak terjadi penyebaran atau perkembangan ajaran agama mereka. Dan tentunya tiga istilah tersebut sangat memotivasi bangsa Eropa untuk mendapatkan daerah jajahan baru atau daerah koloni baru, terutama Inggris dan juga Spanyol. Dan pada saat itu Indonesia menjadi salah satu daerah koloni, ya, dimana pada saat itu Indonesia itu banyak terkena eksploitasi dan juga penindasan, ya, dan beberapa tanam paksa yang disebabkan atau yang dilakukan oleh bangsa Eropa itu sendiri. Dan mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi hal tersebut bisa terjadi karena bangsa Eropa melihat bahwa kualitas sumber daya alam terutama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sangat besar dan melimpah. Oleh karena itu, bangsa Eropa pada saat itu menjadikan Indonesia sebagai daerah jajahan mereka atau daerah kolonialisme mereka. Tentunya terdapat beberapa tokoh yang berperan penting dalam pengembangan ilmu geografi pada masa abad pertengahan ini. Di antaranya yang pertama adalah Al-Idris, kemudian yang kedua adalah Ibnu Battuta, kemudian ada Vasco da Gama, kemudian ada Bartholomeus Dias, ada Columbus, dan masih banyak lagi. Nah, jadi sejarah perkembangan ilmu geografi yang terakhir adalah sejarah perkembangan ilmu geografi pada masa modern. Jadi, pada masa modern ini terjadi sekitar abad ke-18 sampai ke-19 Masehi, di mana perkembangan ilmu geografi pada masa modern ini lebih menekankan pada metode penerapan ilmiah, di mana metode ini itu berfokus pada bagaimana sih masyarakat itu memahami lingkungan sekitarnya. Jadi perkembangan ilmu geografi pada masa modern ini dikenal dengan sebutan disiplin ilmu geografi. Jadi hal tersebut terbukti dengan adanya banyak sekali ilmu pengetahuan geografi yang sudah mulai berkembang di berbagai universitas di Eropa, salah satunya yaitu Jerman dan juga Prancis. Jadi pada saat itu ilmu geografi itu lebih menekankan bagaimana sih iklim, apa itu bentang alam, apa itu iklim, dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya terdapat 4 hal yang menjadi fokus kajian dari perkembangan ilmu geografi pada masa modern ini. Yang pertama adalah metode ilmiah. Jadi ciri khusus daripada perkembangan ilmu geografi pada masa modern ini adalah bagaimana cara kita untuk menerapkan metode ilmiah itu sendiri dengan bisa memahami fenomena, baik itu fenomena alam ataupun lingkungannya dengan menggunakan analisis ilmiah. Jadi poin yang kedua adalah geografi sebagai penegasan ilmu. Jadi geografi pada masa modern ini tidak hanya berfokus pada pemetaan saja, tetapi juga berfokus pada bagaimana sih manusia itu berinteraksi dengan lingkungannya, terutama dengan buminya, dengan iklimnya, dan lain sebagainya. Jadi poin yang ketiga adalah berfokus pada interaksi. Jadi perkembangan ilmu geografi pada masa modern ini berfokus pada bagaimana manusia itu dapat melakukan timbal balik, ya, dengan lingkungannya, dan juga berfokus mengkaji tentang bagaimana cara kita untuk bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi semuanya itu saling berkaitan. Poin yang terakhir adalah dengan melakukan pemanfaatan terhadap teknologi yang ada. Jadi segala permasalahan geografi itu harus diselesaikan dengan menggunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada. Jadi dalam perkembangan ilmu geografi pada masa modern terdapat beberapa tokoh penting yang ikut berpartisipasi. Yang pertama adalah Karl Ritter. Jadi Karl Ritter itu merupakan salah satu pencetus dari lahirnya ilmu geografi pada masa modern. Selain itu juga beliau berfokus mengkaji tentang bagaimana sih pendekatan organisme dengan lingkungannya. Yang kedua adalah Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant ini disebut sebagai peletak dasar geografi karena menggabungkan antara ilmu geografi dengan ilmu filsafat. Selain itu, beliau juga mencetuskan paham determinan fisik, di mana paham tersebut mengungkapkan bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap manusianya.
Yang ketiga adalah Verenius. Jadi Verenius itu merupakan seorang ahli geografi yang menguraikan prinsip-prinsip ilmu geografi secara lebih terperinci dan membagi ilmu geografi menjadi dua bagian, yaitu ilmu geografi secara umum dan ilmu geografi secara khusus. Jadi yang pertama adalah ilmu geografi secara umum. Jadi ilmu geografi secara umum itu lebih membahas mengenai pengetahuan umumnya, sedangkan ilmu geografi khusus itu lebih spesifik kepada bagaimana itu iklim, bagaimana persebaran penduduk, dan masih banyak lagi. Yang terakhir adalah Alexander Humboldt. Beliau merupakan seorang naturalis sekaligus dijuluki sebagai bapak geografi, dan beliau juga melakukan penelitian mengenai manusia dengan lingkungannya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi pembelajaran kali ini adalah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berkembangnya ilmu geografi ini. Dan salah satu faktor yang paling utama adalah karena terdapat beberapa tokoh yang menjadi disinyalir menjadi acuan ataupun pendorong berkembangnya ilmu geografi ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih sebelumnya kepada Bapak karena telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.